Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wonten kesanipun para alim, para kiai, para penyanyi ingkang kula hormati lan doa-doanipun para sesepuh, sesepuh haji yang satu pinamukten sedaya ingkang sami rawuh, ibu, bapak dan saudara-saudara. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Pagi hari ini kembali kita dipertemukan dalam majelis kita yang insya Allah sangat dimuliakan, karena di dalamnya kita mencoba untuk sedikit lebih tahu tentang agama kita, untuk kemudian kita amalkan dalam kehidupan. Sholawat serta salam selalu senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabatnya. Lansinten kemawon ingkang wonten manahipun selalu tumbuh cinta kepada Nabi, kemudian berusaha untuk lebih mengenal Kanjeng Nabi, selanjutnya selalu menghidup-hidupkan sunnah. Selanjutnya pagi ini kalau ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan akidah juga, cuman saya ambil dari surat An-Naml. An-Naml itu artinya semut, karena di dalamnya ada cerita tentang semut terkait dengan Nabi Sulaiman. Saya perlu matur, cerita-cerita semacam ini di Quran itu banyak, dan terkait dengan An-Naml ini mukjizat. Jadi ini mukjizatnya Nabi Sulaiman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu mukjizat. Saat inilah kata cerita-cerita sing kadang-kadang boten pas. Ada cerita-cerita terkait dengan hal-hal yang sebetulnya ya tak benar gitu. Yaitu cerita-cerita khurafat, cerita-cerita yang aneh-aneh. Itu Bapak Ibu perlu teliti, perlu hati-hati, jangan gampang percaya. Karena banyak cerita yang aneh-aneh. Bahkan ada orang yang bisa mengislamkan orang yang sudah mati. Ini kan aneh, aneh banget. Ada cerita-cerita yang macam-macam itu perlu dipercaya. Akan tetapi kalau itu yang Quran yang berbicara, yang menyampaikan, tentu harus kita benarkan tanpa sedikit pun keraguan. Jadi leres-leres tenggene surat An-Naml ini ada cerita tentang semut, di mana semut itu merintahkan teman-temannya untuk hati-hati karena sebentar lagi ada Nabi Sulaiman lewat dan seterusnya. Itu betul-betul terjadi dan ini adalah mukjizat sekali. Tidak semua orang bisa seperti, tidak akan ada seperti itu kalau tanpa pemberian Allah SWT. Dan mukjizat itu ya kepada Rasul dan para Nabi. Sehingga kalau ada sekarang ini istilah mukjizat itu gitu, mukjizat itu hanya diberikan kepada Rasul. Yang ada ya karomah, tapi karomah pun jangan sampai ada cerita-cerita khurafat. Jadi cerita-cerita yang sering keluar cerita, ada seseorang yang bisa ngomong sama semua, bisa ngomong sama kambing dan seterusnya, itu mesti gue bawa tenang. Tetapi enten kan, sing percaya ya enten, karena gitu, ya aneh-aneh lah sekali. Bahkan ada cerita bahwa pun keluar cerita gitu. Kalau ini enten, ada yang cerita begini. Ada sebuah
kuburan yang setiap berapa tahun sekali itu dibongkar untuk kemudian dipindahkan supaya kuburannya tetap bisa dipakai. Kemudian suatu saat ada yang dikuburkan dan dibongkar itu dia sedang duduk di kursi emas, buat dari emas sedang baca Quran. Setelah dibongkar itu semua bongkarnya dibilangi sama sing kuburan, jangan bilang-bilang ya, kamu lihat saya sedang membaca Quran. Kata-kata ini kan betul-betul dipercaya, Pak. Tapi dia berkembang. Bila kita hati-hati. Tapi kalau itu Quran tidak boleh ada sedikit pergerakan. Makanya kebetulan surat An-Naml ini Makkiyah, surat yang turun di Mekah. Dan ini banyak kita tahu Makkiyah itu biasanya berbicara tentang keimanan dan juga akhlak biasanya. Belum berbicara tentang hukum-hukum, tetapi lebih bicara kepada akidah dan akhlak. Dan ingkang kula aturaken iki mangke ayat 1 sampai ayat ke-6 insyaallah. Terlebih nanti. Tapi 1 sampai 6 insyaallah. Yang pasti adalah ayat-ayat ini berbicara tentang akidah, tentang ilmu tauhid, tentang akidah. Bila kita betul-betul menata hati kita daripada jangan sampai terkotori oleh akidah-akidah sing boten leres, akidah-akidah yang tidak benar. Makanya perlu sangat hati-hati di dalam mencari ilmu yang pasti. Cuman ngeten Bapak Ibu, mungkin sering disampaikan yang lain bahwa ilmu itu kadang-kadang memang sesuatu yang gampang muncul. Kita ngawas ngeten iki saran-saran. Pas ngaji nggih eling, tapi tengah dalam ya sok lali. Mungkin pernah disampaikan oleh Kiai Soleh Masrur mungkin. Karena beliau sering ceritain. Jadi ada urut-urutan orang untuk mencapai husnul khotimah. Pertama ya ilmu. Jadi tiang untuk mencapai husnul khotimah ini kebanyakan nggak ada ilmu tentang agama ilmu. Tetapi ilmu itu prosesnya ilmu itu tidak langsung terus ingat. Yang mesti kadang-kadang ada nisyannya, ada lupanya. Ya urut-urutan pun ilmu, dapat, kemudian lali, kemudian zikir, kemudian ingat kembali. Dan nisyan itu lali itu hilangnya sesuatu dari pikiran kita, dari kita itu nisyan. Kemudian zikir itu kembalinya sesuatu yang hilang itu kepada kita, itu zikir. Ingat kembali. Kemudian berikutnya adalah istiqomah. Nah setelah istiqomah kita insya Allah akan menambah husnul khotimah. Itu urut-urutan. Jadi untuk mencapai husnul khotimah tidak bisa tidak kita harus berilmu. Dan ilmu itu meskipun bisa kadang-kadang lupa ya nggak masalah. Yang penting ada zikirnya kembali, iling kan kembali. Kemudian kalau sudah iling di istiqomah. Yang sering disampaikan oleh guru Bang Maimun Zubair kepada murid-muridnya Sedoboyo itu adalah tentang misalnya tentang hal yang kecil. Setiap kali masuk rumah sebaiknya membaca Qul Huwallahu Ahad. Itu perintah yang sebetulnya sesuatu yang luar biasa. Karena kalau kita bisa ajeng itu, nopo mawon ingkang kita miliki insyaallah barokah. Di anak, di harta, di omah dan seterusnya. Kalau setiap kali masuk rumah setiap kali masuk rumah itu selalu membaca surat Ikhlas. Dan itu sekali lagi merupakan sesuatu yang kadang-kadang awal hilang. Tetapi ini merupakan ya hal yang menghantarkan kita semua yang kita miliki itu barokah. Kalau nyampe ke ngeten iki akan takon. Pak, nyuwun dalile saking hadis atau saking Quran ada perintah bahwa kalau masuk rumah suruh baca surat Ikhlas. Jadi beda. Kalau matur, nggih mungkin kalau matur saged dalile. Tapi karena memang nggak ada dalil langsung, tapi dalil untuk menghiasi rumah dengan bacaan Quran itu banyak. Jadi zayyinu manazirakum bi sholati wa qira'atil Quran misalnya. Itu salah satu. Jadi yang dipilih kenapa Al-Ikhlas? Karena Al-Ikhlas memang surat yang lengkap terkait dengan akidah terutama. Baik hadirin, saya kembali kepada surat An-Naml. Surat An-Naml ini ada yang mengatakan bahwa dia itu 93 ayat. Ada yang mengatakan 94, ada yang mengatakan 95.
Tetapi menaik dengan mensani Quran awake dhewe ki 93. Yang itu yang masyhur itu 9. Bapak Ibu, kita perlu tahu seperti itu supados awake dhewe boten bingung menawi panjenengan mensani Quran kok enten sing ayat surat An-Naml 94 atau 95 misalnya. Karena memang ada yang memotongnya di beda. Seperti Fatihah misalnya. Fatihah itu kan 7 ayat yang diulang-ulang. Ada yang tidak memasukkan Bismillah, tetapi dikatakan tetap 7 ayat karena ghairil maghdubi alaihim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, dan itu di satu dipotong sehingga ghairil maghdubi alaihim itu satu ayat sendiri, sehingga jadi tetap 7 tanpa Bismillah. Itu kalau tahu seperti itu ya biasa saja. Kita tetap menganggap bahwa Bismillah itu bagian dari Fatihah. Itu kan pendapat kita dan pendapat Imam Syafi'i dan seterusnya. Tetapi intinya adalah kita yang termasuk dalam ya ikut yang itu. Tetapi seandainya ada yang mengatakan yang lain ya silakan. Termasuk surat An-Naml. Surat An-Naml ini ada yang mengatakan 93, ada yang mengatakan 94, ada yang mengatakan 95. Dan itu tidak ada masalah bagi kita karena isinya sama, cuman motongnya beda. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tosin. Iki wonten tafsir ini dikatakan Allahu a'lamu bimuradi bidzalik. Allah yang Maha tahu tentang apa maksud dari kata tosin. Dan para ahli tafsir tentunya banyak pendapat terkait dengan pembuka surat dengan huruf-huruf semacam ini, termasuk alif lam mim dan seterusnya. Yang paling populer adalah kata-kata ini, huruf-huruf ini itu maknanya adalah perhatian atau menawi stasiun apa tengene bandara itu attention please gitu dia. Itu alif lam mim, sin mim dan seterusnya. Dan sekali lagi ada yang memaknai lain karena ada 5 macam makna dari huruf-huruf mengawali surat. Tetapi yang umum adalah bahwa ini adalah supaya diperhatikan. Meskipun awake dhewe nek maca nggih kadang-kadang lagi boten perhatian. Tetapi intinya ini adalah maksudnya seperti itu. Tetapi di tafsir yang kalau betul ini Allahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Allah yang Maha tahu tentang apa maksud dari tentang qasid. Tilka itu artinya itu. Ai hadhil ayat dimaknai sebagai apa? Tegese iki apa ayat-ayat iki. Ayat iku ayatul Quran, yaitu ayat-ayat Quran. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, ayat-ayat Quran atau ayatul min, ayat-ayat dari Quran itu adalah merupakan sesuatu yang sekali lagi tidak boleh ada sedikit pun keraguan dalam hati kita. Semua ayat yang terkandung dalam Al-Quran itu meskipun awake dhewe secara akal kita yang terbatas ini belum bisa menerima, tetap harus kita benarkan. Makanya biasanya orang membaca Quran itu ada terakhir ada sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim itu saat ini maknanya kadang-kadang maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Padahal arti aslinya kan sadaqah maha benar, Allah al-azim yang maha agung. Maha benar Allah lagi maha agung sebenarnya gitu. Tetapi kemudian secara tafsir itu dimaknai bahwa maha benar Allah dengan segala firman-Nya, mestinya diteruskan lagi maha agung. Allah itu maha agung. Tetapi sekarang ini Bapak Ibu, saya juga perlu matur. Kata sadaqallahul azim saat ini kata sing boten kersa. Jadi ini gak ada hadisnya jadi. Jadi kalau baca Quran selesai itu Allah marhamna bil Quran. Ya enggak apa-apa silahkan. Tetapi ya aneh kalau menyalahkan sadaqallahul azim. Niki perlu saya matur supaya awake dhewe longgar arti ketika beda. Karena ada orang membaca Allah marhamna bil Quran, ya enggak apa-apa silahkan. Kita tidak menyalahkan. Tetapi sadaqallahul azim ya jangan disalahkan. Karena sadaqallahul azim itu juga ada perintahnya. Ada perintahnya kul sadaqallah. Katakanlah sadaqallah untuk apa? Tentang Nabi Ibrahim. Di Quran itu ada juga kul sadaqallah. Makanya kita juga mengatakan sadaqallah dan itu sudah mutawatir dari
segolongan sudah mengatakan sedekah. Berarti sekarang tidak mau. Ada juga yang mau dua-duanya. Jadi atas nama kebijakan dia mengatakan sadaqallahul Allah marhamna bil Quran. Ya silahkan, tetapi yang penting kita tahu ilmunya dan tidak menyalahkan. Baik, hadirin saya teruskan. Wa kitabun mubin, dan kitab yang jelas. Hadirin, Quran itu kitab yang jelas. Dan jelasnya Quran tentu ada keterangan, dan keterangannya adalah tentu yang paling utama adalah dari Rasulullah SAW. Diikuti para sahabat, para tabi'in dan seterusnya, tabi'in dan seterusnya sampai para ulama. Jadi jangan sampai kita jelasnya Quran itu sekali lagi semuanya telah jelas. Meskipun kata Al-Quran sendiri di dalam Quran ada ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang tidak jelas banget. Dan itu ahli tafsir yang mengerti. Dan kita tidak boleh sembarangan mempercayai tafsir seseorang, kecuali kalau itu memang hujjahnya jelas. Maksud saya tafsir ingkang di misalnya kula matur jenengan kula nafsiri dhewe lan iki masalah. Dan saat ini keungsum kepada yang ingkang nafsiri sendiri. Dan ini masalah karena ahli tafsir itu yang bisa menafsiri itu ya tentu ilmunya lengkap, termasuk terkait dengan nahwu sharafnya, tentang semuanya, backgroundnya, sababul nuzulnya dan seterusnya. Itu baru bisa membuat tafsir. Itu pun sangat terbatas, harus ada pijakan-pijakannya, harus ada dalil-dalilnya dari awal, sehingga kita ini tidak boleh menggunakan akal kita untuk memaknai Quran sendiri. Baik, kitab mubin dan kitab yang jelas. Tegese mutahhirul lil haqq minal batil. Dan ini adalah menerangkan tentang hal-hal yang hak terhadap yang batil. Hadirin, Quran itu mempertegas antara yang hak dan yang batil. Dan ini sekali lagi harus diletakkan dalam hati kita percaya sepenuhnya bahwa yang namanya Quran itu memisahkan antara yang batil dan yang hak itu dengan jelas. Menawi enten tiyang sing ragu-ragu antara kebenaran dan ketidakbenaran, itu berarti dari maca Quran. Karena Quran itu jelas menyampaikan bahwa menerangkan tentang yang batil dan yang hak itu jelas. Dan mestinya kita juga mempercayai apa yang disampaikan oleh Al-Quran. Dan mestinya pula kita melaksanakan. Kalau sering matur, berulang kali saya matur bahwa ingkang saged maca Quran, tiang-tiang Islam itu kalau ini pun selalu matur 18%. Dan ini menurun dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya dulu ada 22% atau 20% lebih. Tapi sekarang tinggal 18%. Tingkat memprihatinkan. Padahal sing hafal Quran semakin banyak. Bahkan juga pondok-pondok tahfidz juga semakin banyak. Tetapi nyatanya menurut survei itu malah turun. Artinya kebanyakan orang Islam itu belum bisa baca Quran. Tetapi bagi yang sepuh-sepuh yang memang belum bisa baca Quran, ya paling orang senang tiang maca Quran. Tiang maca Quran kita ngomong itu senang. Karena kadang-kadang tapi saat ini sih buat bicara buat TV atau maca Al-Quran. Rumit kadang-kadang nonton TV, rumit TV lah yang namun TVRI. Ketika ada baca Al-Quran malah TV-nya cuma ada ini. Ini rumit. Nah itu menunjukkan betapa sesungguhnya tiang itu tertarik Quran itu kadang-kadang buatan. Makanya kayak kadang-kadang menarik itu justru yang aneh-aneh. Makanya bahwa itu kalau bisa, sekali lagi kalau bisa, kita ini semuanya meskipun dengan tergerodal-gerodal kita tetap harus bisa membaca Quran. Tapi kalau toh memang terpaksa tidak bisa, maka panjenengan kalau bisa di dalam hati harus ada yang hafal, dalam pikiran ini harus ada yang hafal, terutama surat-surat pendek, terutama surat-surat yang termasuk ayat-ayat yang istimewa. Ayat kursi saya kira semua sudah hafal dan sebagainya. Akan tetapi perlu selalu ditambah hafalan.
Karena semakin banyak amalan yang kita baca, kita miliki, maka akan banyak membantu kita mulai dari kubur kita. Jadi tiang itu akrab kali Quran, makin terkuburan ini kayak terkoncol nih, gitu bacaan Quran ini. Makanya yang tidak bisa membaca dengan membaca, dia diamalkan, kata amalan, surat-surat pendek, surat ayat-ayat istimewa dan seterusnya itu penting untuk menjadikan kita ini akan tertolong di kubur kita bahkan sampai akhirat kita. Karena Quran itu dijanjikan oleh Rasulullah SAW menjadi syafi'an ashabi, menjadi penolong, menjadi pemberi syafaat bagi orang-orang yang sahabat-sahabat Quran. Dan sahabat Quran itu salah satunya adalah buat namung sing apal Quran. Kalau apal Quran jelas lah, apalagi apal Quran dan mencintai Quran itu luar biasa. Bagi yang tidak hafal, bagi yang bahkan tidak bisa membaca, paling tidak mencintai Quran, itu akan bisa mensyafaati kita nanti mulai dari kubur kita sampai akhir. Baik, kemudian Quran ini adalah hujan, menjadi petunjuk. Ayhati minal anidolal. Tegese Quran ini menjadi petunjuk bagi kita semua dari hal-hal yang sesat. Bapak Ibu, Milo, ini juga lagi-lagi saya ingin cerita kembali karena semakin merebaknya namanya toriko, tapi toriko yang tidak jelas. Kalau mau nanti cerita nopo tentang gini, kamu pulau tentang krimo nih, enten mursyid toriko tapi tidak jelas. Mau Quran mau membacakan, bisa dari mursyid kan aneh. Jadi Bapak Ibu pernah dengan diajak tiang, kemudian bahkan dibaiat. Tetapi saya baiat itu orang yang baca Quran. Jadi dikira gitu mau Masya Allah. Dan orang dia kata sing melu. Ada beberapa yang coba saya ingatkan ya, ada yang mau, ada yang enggak. Karena enggak benar itu. Jadi toriko itu sangat baik, tetapi toriko itu harus muktabar, harus sambung ya, harus sambung sampai kepada Rasul atau sambung kepada para sahabat. Akan tetapi kadang-kadang ya seperti itu. Sekarang ini ada orang yang baru belajar sebentar, ikut toriko, mendirikan toriko sendiri. Namanya sama dengan toriko yang diikuti. Ini kan, Masya Allah zaman saat ini memang zaman rada aneh. Kalau kita jangan sampai termasuk yang aneh. Tetapi ini orang aneh ya kadang-kadang orang kebagian. Kadang-kadang kata saya sebut dengan kalau saya Bapak Ibu menawi kita ini sangat ngawas. Dia paling boten ada hal-hal tertentu yang ada asarnya di dalam diri kita, ada bekasnya dari ngaji. Jadi enten bedanya antara yang ngaji dan tidak. Kita semakin hati-hati di dalam menghadapi hidup ini. Tetapi tentu jangan sampai juga berlebihan. Karena kemarin itu saya mau hadis, di mana hadis itu berbicara tentang sebaiknya kita semua ini setelah sholat isya kalau bisa jangan banyak bicara, hal-hal yang tidak ada gunanya. Kalau bisa santai mawon, makin dahulu bangun. Atau dia cerita lupa prepare nih. Padahal nonton isya kadang-kadang yang terrapat kan apa? Saya buat tenaga ngobrol tuh buat tenaga. Kau kita sih kayaknya. Dan kalau ini sering ngopi, itu barisan buat ngopi itu rasanya buat enak. Ya ngobrol sih enak-enak, sih api-api gitu kan. Ngobrol sih kira-kira orang manfaat, kalau ngobrol malah ngomong ke wong liya itu sih penting. Ngopi-ngopi ya silakan. Artinya hadir hidup ini tidak enjoy, tetapi jangan seenaknya. Jangan seenaknya. Ada aturan-aturan, ada batasan-batasan. Rasulullah membatasi supaya habis sholat isya jangan banyak bicara yang tidak bermanfaat. Itu ya silakan. Itu yang kita pegang. Tetapi kemudian jangan disikapi dengan kaku. Saya sering ngopi, silakan, tapi ngobrolnya sih bahkan ngobrol yang manfaat.
Kemudian yang ini kata halal, tetapi jangan sampai kaku. Termasuk ikan pulau mater ini. Jadi ketika ada orang guru kita memerintahkan dari gurunya lagi memerintahkan kalau masuk kulhu misalnya, ya kita ikuti, jangan banyak bertanya. Tetapi di sisi lain kita perlu hati-hati termasuk terkait dengan kegiatan-kegiatan pikiran yang nggak jelas sumber. Karena ada zikir pelafatannya saja keliru, tapi dia mepet tiang. Ini masya Allah ini perlu hati-hati karena ini terkait dengan keimanan, terkait dengan akidah kita. Jangan sampai ada hal-hal yang keliru tetapi kita ikut. Baik, hatinya dimuliakan oleh Allah, hudan sebagai petunjuk, sekali lagi petunjuk bagi orang-orang yang tidak ingin kesasar. Itu Quran. Kemudian Bushra itu apa nih? Memberi kabar gembira. Bushra lil mu'minin, untuk orang-orang yang beriman, untuk orang-orang mukmin. Kita semua mengaku beriman. Tetapi tidak kita semua diakui sebagai seorang mukmin. Karena mukmin dengan kaitannya dengan pernyataan iman itu beda. Makanya Kanjeng Nabi itu biasanya mendidik para sahabatnya sing awal itu. Awal bersyahadat itu ya dikatakan sebagai muslim, belum mukmin. Karena memang mukmin itu tinggi, ada cirinya banyak, dan kita ini barangkali masih muslim kebanyakan. Tetapi tentu kita berusaha untuk menjadi orang mukmin. Dan orang-orang mukmin itu salah satunya adalah selalu percaya kepada seluruh apapun yang Allah berikan, dan kita menerima dengan sepenuhnya. Makanya termasuk berita-berita tentang akhirat dan seterusnya. Itu kita semua percaya sepenuhnya, yakin sepenuhnya, itu namanya mukmin. Dan cirinya kata Allah di ayat berikutnya, alladzina yuqimunas shalah. Bapak Ibu, ciri mukmin yang disebut dalam ayat ini alladzina yaitu memakai yuqimuna kang tansah menegakkan. Yuqimuna itu kebetulan Allah menggunakan kata fi'il mudhari, artinya sedang dan akan. Dan orang-orang mukmin itu yuqimuna shalah, selalu terus-menerus menegakkan as-shalah. Menegakkan sholat itu bukan mengerjakan sholat. Apa yang diri? Sebenarnya insya Allah sudah melaksanakan sholat, mengerjakan sholat. Tetapi apakah sudah menegakkan sholat? Dan itu menjadi pertanyaan. Dan cirinya mukmin itu adalah menegakkan sholat, mendirikan sholat. Dan mendirikan sholat itu adalah sholat yang ada efek baiknya kepada sikap hidup. Awal ini kadang-kadang sholat, insya Allah semuanya sudah sholat. Tetapi pada sholat lagi wae salam, lagi wae rampung pilihan, waktu kadang-kadang wis kerasane kocone dan seterusnya. Itu artinya belum menegakkan sholat tapi baru mengerjakan sholat. Tetapi ya sudah syukur lah, sudah bersyukur kita bisa beribadah. Karena tiang itu tidak semuanya diciptakan oleh Allah bisa bersujud. Bersyukurlah orang yang bisa bersujud. Kita ini bersyukur bisa sholat. Meskipun kita belum bisa baik, tetapi tentu kita ingin baik. Harus berusaha untuk baik untuk menjadi meraih kemukminan. Kemudian yang berikutnya adalah wayutuna zakat, menunaikan zakat. Bapak Ibu, zakat itu ada orang-orang sugih, orang-orang kaya, sing gak bisa ngitung zakat. Kalau matur ngeten iki kadang-kadang sing mboten kagungan banyak uang, kados kula niki lak mboten perlu banyak jadi belajar zakat ya Pak. Mboten tetap meskipun belum berkewajiban zakat ya, kalau bisa tahu ilmunya zakat. Saya perlu matur dulu Abu Bakar As-Siddiq itu pertama menjadi khalifah itu yang diperangi justru orang-orang Islam yang tidak membayar zakat. Diperangi jangan dimaknai sebagai
diperangi biar nanti dibunuh-bunuh buat. Diperangi artinya betul-betul diusahakan supaya yang Islam itu berzakat. Saya menyampaikan ini juga ada yang protes, Pak, di dalam Quran kan sudah dikatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bapak Ibu, yang tidak ada paksaan itu orang non Muslim untuk masuk Muslim, untuk masuk Islam. Tetapi kalau sudah Islam ya harus dipaksa, terutama masalah zakat. Masalah zakat itu harus dipaksa. Dan yang memaksa siapa? Sebetulnya yang memaksa ya pemerintah sebetulnya. Tetapi ya sekarang ya tentu para ulama yang saya kira-kira memang wajib zakat ya kudu dikandani, dioyak-oyak untuk zakat. Karena zakat itu adalah merupakan sesuatu yang bentuk dari kemukminan seseorang. Sekali lagi makanya banyak orang yang Islam tetapi belum mukmin karena dia sebetulnya punya banyak uang, berkewajiban zakat tetapi tidak berzakat. Itu berarti belum masih Muslim. Dan perlu saya matur Bapak Ibu, secara umum mau nih Kang, meskipun zakatnya belum terlalu banyak banget, tetapi setiap tahun zakat mal misalnya, zakat mal itu jangan kemudian dirupakan sodako. Kadang-kadang ada orang zakat itu zakatnya itu dirupakan sembako, kemudian ya seakan-akan dia ini bersodako. Wow, tenang. Namanya zakat itu ya jelas. Dan zakat itu harus ada ikrarnya bahwa ini zakat saya. Tapi kadang-kadang ada orang yang bagi-bagi tetapi tidak mengatakan bahwa ini zakat. Seakan-akan ini infaknya dia, sodakohnya dia. Ini tidak sah zakat. Karena zakat itu perlu diniati dan perlu diikrarkan kepada yang diberi, supaya yang diberi itu juga mendoakan yang dizakat, yang memberikan zakat. Itu zakat. Makanya Bapak Ibu, termasuk wujud dari keimanan kita, mukmin kita, salah satunya adalah menunaikan zakat. Dan menunaikan zakat itu mestinya harus tahu ilmunya zakat. Termasuk bagi kita yang belum kewajiban zakat pun kalau bisa tahu ilmunya zakat itu akan lebih baik. Karena kalau ditanya orang itu bisa menjawab, barangkali ada yang. Tetapi hadirin, ilmunya zakat itu wajib kifayah bagi kita. Artinya harus ada yang tahu. Tetapi praktek zakat, menunaikan zakat itu wajib ain bagi kita semua. Terutama tentu saja yang berkewajiban zakat. Karena tidak semua dari kita ini berkewajiban zakat, kecuali zakat fitrah. Kalau zakat fitrah semua insya Allah mau. Zakat fitrah pun bagi yang sangat nggak punya ya nggak perlu zakat fitrah. Tetapi ada batasan. Tetapi kalau zakat mal itu ada batasannya dan ada bagiannya sendiri yang membicarakan tentang itu. Tetapi kita semua mesti sebagian dari kita harus tahu. Wahum dan mereka itu bil akhirat, terhadap akhirat, mereka itu adalah yuqinun, yakin. Bapak Ibu, kita semua juga insya Allah percaya kepada hari akhir. Tetapi Allah di ayat ini mengatakan yuqinun, yakin. Yakin itu benten kalau percaya. Yakin itu percaya yang betul-betul sampai ke dalam hati, benar-benar percaya. Dan kalau betul yakin, maka akan terwujud dalam sikap, yaitu orang-orang yang yakin kepada hari akhir itu pasti akan mempersiapkan hari akhir. Jadi tiang niku, tiang Islam niku, tiang mukmin niku boten angsal wedi mati. Kita semua ini yakin bahwa kita ini akan mati dan tidak perlu takut mati. Tapi ya iso ojo njaluk mati. Jadi jangan tak mati tetapi juga tidak takut mati. Tapi memang ini bertahap. Kalau yang masih muda-muda biasanya tidak wedi mati. Tapi semua juga kadang masih wedi mati. Karena apalagi melihat sakaratul maut dan seterusnya, macam-macam orang sakaratul maut. Bapak Ibu, saya perlu matur. Tiang niku menawi di dalam perutnya, dalam dagingnya tidak ada barang yang haram, insya Allah akan gampang sakaratul maut. Tapi jangan biji orang ya, jangan kemudian biji orang loh. Ini aku mau nunggu di rumah mati itu sawe nih. Bagi berarti kayak dosa yang buat. Maksud lo
untuk menghantarkan kita supaya gampang sakaratul maut kita, maka yang penting jangan kita melanggar hak orang. Melanggar hak orang. Yang paling mensulitkan seseorang ketika sakaratul maut adalah senengannya ngelar tanahnya. Jadi tanahnya batasi sampai ini dibatasi tambah sini. Ini akan persulit dia dalam sakaratul. Makanya hak orang lain itu mesti kita berikan. Jangan sampai kita menahan-nahan hak orang lain. Itu akan mempersulit kita. Dan tentu saja untuk agar gampang sakaratul maut, kita ini diberi doa oleh Rasulullah SAW, yaitu salah satunya adalah hawwin alaina fi sakaratul maut. Ini hawwin alaina fi sakaratul maut itu supaya kita ini ketika sakaratul maut itu tidak sulit, gampang. Ada yang sangat gampang bahkan. Makanya ada orang yang sare kemudian 14 itu namanya sakaratul mautnya enak. Meskipun ngaget itu termasuk yang kemarin terjadi katanya hari sehat kan juga katanya tidur langsung 12 nggak sakit katanya, saya nggak ngerti sih. Tapi sempat baca gara-gara saya tanya orang, Pak, ikan apa yang saat ini bersedih? Fauzi. Ternyata ikan Fauzi. Jawabannya kalau baca macam-macam. Saya ikan nomor ternyata ikan Fauzi. Aneh-aneh. Baik, hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu zakat. Wa bil akhirati hum yuqinun, yakin betul pada hari akhir. Kemudian berikutnya, innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum. Ini Bapak Ibu, ini perlu kita koreksikan kepada diri kita. Allah mengatakan innal ladzina satamanya wa akhir la yu'minuna, yang orang beriman semua alladzina bil akhirati kelawan hari akhir. Orang-orang yang tidak beriman kepada hari akhir, zayyana lahum, aku hiasi, kata Allah, kami hiasi lahum bagi mereka amalan-amalan mereka itu seakan-akan merupakan amalan-amalan yang baik. Jadi tiang engkang tidak yakin pada hari akhir, maka oleh Allah Subhanahu wa taala dihiasi perbuatan-perbuatannya itu seakan-akan merupakan sesuatu yang menggembirakan mereka. Jadi dihiasi karena dia merasa bahwa gembira, bahagia dan seterusnya dengan amalan-amalannya. Padahal amalan-amalannya salah, amalan-amalannya menyimpang dari agama, tapi dia merasa itu menghantarkan dia menjadi bahagia. Itu yang bahaya. Makanya kita ini saya dulu pernah matur bahwa kita ini perlu merenung setiap kali mau tidur. Itu dalam rangka itu. Apakah sehari ini apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan kita nikmati. Kalau kita menikmati kesalahan kita, menikmati dosa-dosa kita ketika melakukan, maka itu adalah tanda-tanda orang tidak yakin kepada hari akhir. Jadi orang yang tidak yakin kepada hari akhir itu dihiasi oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa amalan-amalannya itu menghantarkan dia menjadi orang yang bahagia. Dan ini bahaya. Karena orang semacam ini tidak merasa bahwa kalau berlaku salah tidak merasa salah, berlaku dosa tidak merasa dosa. Bapak Ibu, kita semua insya Allah, ya hampir semua kita ini berdosa. Tetapi dosa yang kita lakukan mesti kita sadari, itu berarti orang yang masih yakin kepada hari akhir. Kalau kita menikmati dosa, menikmati apa yang kita lakukan, padahal itu salah, maka itu adalah tanda-tanda kita telah dihiasi oleh Allah dengan amalan-amalan kita yang salah. Dan itu adalah orang yang tidak yakin dengan hari akhir. Fahum ya fahum, maka mereka itu ya mahun. Ya mahun itu melanjutkan terjemah bergelimang dalam bergelimang dalam kesesatan. Dia merasa benar terus, merasa benar tetapi tidak benar. Bapak Ibu, panjenengan pun itu bilang saat ini itu katanya tapi betul-betul atau hoax saya nggak tahu. Tetapi perlu hati-hati. Ada makanan-makanan tertentu yang katanya termasuk bir, termasuk ada yang bir halal, bir minggu,
hasil fermentasi. Dan fermentasi itu mesti menghasilkan alkohol. Dan alkohol itu ya haram. Sehingga biar betapapun 1% ya haram. Meskipun ada sepadannya itu tape itu itu alkohol ya Bapak. Bahkan agak banyak. Tetapi tape itu bukan haram. Meskipun ada yang sangat hati-hati tidak mau tape, karena tape itu alkoholik ada. Karena saya tahu itu karena memang bidang ilmu kolom itu tentang teknik kimia itu ya berbicara tentang itu. Tape itu kadang-kadang kan yang ini badek bahasa Jawa Timur ini badek itu dudue kemudian diambil dipisahkan dari tapenya disimpan. Itu makai datus arak. Dan itu haram kalau itu. Dan itu haram. Tapi nek dahan tape mboten apa. Kan mboten enten tiyang ayo aku tape kan mboten ya. Tetapi nek ngangge arak, ngangge sampun datus arak itu haram. Keleresan kan Nabi ini kalau nanti terkait dengan itu. Apabila tapi beliau ketika air kelapa itu berubah menjadi alkohol maka menjadi haram. Tetapi kalau alkohol itu kemudian berubah menjadi cuka maka menjadi halal kembali. Dan ternyata ini jadi ilmu kimia. Jadi hal-hal yang terkait dengan gula atau yang ada gulanya termasuk air kelapa itu bisa menjadi alkohol. Dan alkohol itu kan diproses itu bisa menjadi cuka. Termasuk pabrik yang bermain kerja. Kalau alkohol setelah jadi alkohol tidak ada cuka. Dan ini kalau termasuk sih rada ragu-ragu. Karena yang dikit-dikit Rasulullah SAW itu dilakukan oleh alam, secara alam. Sementara kalau di pabrik dipaksa. Jadi alkohol diberi sesuatu, kemudian menjadi namanya aldehid kemudian menjadi asam astat, cuka, jadi cuka. Itu prosesnya begitu. Tapi kan Nabi nikel benar. Dan hadisnya mutafaq alaih. Jadi apabila ada air kelapa menjadi alkohol maka menjadi halal. Ketika alkohol itu berubah menjadi cuka menjadi halal. Dan ini insya Allah itu ternyata ilmu kimia. Dan orang kemudian berusaha alkohol kita jadi cuka pidana. Dan cukanya yang saya kerja dulu, cukanya itu hampir 100%. Menawi cuka yang kagum dahan itu paling 2% atau mau mambunya seorang kata-kata. Tapi dirasanya. Dan perlu saya matur, ada juga Rasulullah SAW berbicara tentang cuka itu ketika badai dahan. Kemudian beliau dahan dengan cuka saja. Dan sebetulnya beliau ini menghibur istrinya bahwa tidak bisa menyiapkan makanan yang lebih. Kemudian beliau mengatakan ini panganan yang paling tak senang. Kemudian ada orang yang menyimpulkan bahwa makan cuka itu adalah kesunahan. Ya silahkan gitu. Tetapi sebetulnya itu adalah salah satu makanan Rasulullah SAW pada saat itu. Dan cuka itu, kalau cuka itu sekali lagi cuka apel itu saya. Tapi kalau cuka pabrikan, cuka yang dibangun pabrik, itu suka sih dipaksa supaya jadi cuka. Itu rada beda. Otomatis sehat-sehat banget lah. Tapi kalau cuka yang cuka apel, cuka itu sangat baik. Dan itu bisa ya seperti yang kita mempraktekkan hadis Rasulullah bahwa Rasulullah SAW cuka itu pakai cuka apel dan seterusnya. Baik, ketika dimuliakan Allah saya teruskan bil akhiratihum fahum ya'mahun, mereka itu bergeliman dalam kesesatan. Artinya dia menikmati kesesatan. Nauzubillah dari jangan sampai kita termasuk di dalamnya. Karena yang terjangkit ini, Bapak Ibu, yang terjangkit ini justru adalah kadang-kadang orang Islam, bukan orang mukmin ya, tapi orang Islam, orang yang sudah bersyahadat, tetapi dia bergeliman dalam kesesatan, bergeliman dalam menikmati amalan-amalan yang salah. Itu banyak sekarang. Makanya kita mencoba untuk meningkat menjadi orang mukmin. Menjadi orang mukmin salah satunya adalah tadi menegakkan sholat, dan menegakkan sholat itu adalah memaknai sholat dengan sebenarnya untuk kemudian ada dampak dari sholat yang kita lakukan.
Ulaika alladziina lahum su'ul adab. Ulaika, mereka itu, alladzina adalah orang-orang, lahum bagi mereka, bagi alladzina su'ul adab. Apa keliru moco ya? Kadang-kadang ada su'ul adab. Kalau su'ul adab, A-nya pakai hamzah, kemudian pakai dal, itu artinya jeleknya akhlak, jeleknya etika, su'ul adab. Tapi kalau ini su'ul adab, jelek apa? Siksa yang jelas, siksa yang sangat buruk, su'ul adab. Ini karena kadang-kadang orang itu kalau baca Quran dengan Latin itu adab dengan adab itu sami ya. Ini ada masalah. Ini su'ul adab, pakai adab. Sekali lagi, bagi mereka adalah su'ul adab, siksa yang sangat jelek. Asyadu fitunya. Terusnya betul-betul sesuatu yang bahkan mulai dari dunia ini dirasakan. Tetapi bagi orang-orang tertentu, sebagaimana tadi zayyana lahum, dihiasi oleh Allah bagi mereka, itu kadang-kadang nggak merasa belas. Di dunia ini tidak tersiksa, meskipun pada akhirnya nanti menjelang akhirnya dia itu akan tersiksa di dunia. Apalagi nanti di akhirat pasti akan, dan itu akan mendapatkan su'ul adab. Wa hum fil akhirati humul akhsar. Wa hum, dan mereka itu fil akhirati, dalam akhirat nanti, di akhirat nanti, hum mereka itu al-akhsarun, orang-orang yang paling buruk. Akhsarun, akhsar itu beda dengan khosir. Khosir itu sudah rugi, tapi ini paling rugi. Akhsar itu orang-orang yang paling rugi. Dan paling rugi itu ya rugi nempel. Dan ini adalah merupakan dampak atau akibat dari orang yang tidak terhadap akhirat tidak yakin. Terhadap akhirat tidak yakin, sehingga dia ini akan mendapatkan siksa yang paling buruk, yang paling buruk, al-akhsar, paling, dan bahkan kemudian menjadi paling merugi. Kenapa Allah mengatakan paling merugi? Karena ini Bapak Ibu adalah bagian dari orang-orang yang menyatakan diri sebagai Islam. Makanya Bapak Ibu, kita semua yang sudah bersyahadat, sudah ada la ilaha illallah dalam hati kita jaga la ilaha illallah kita dengan selalu sekali lagi yakin sepenuhnya kepada akhirat kita. Meskipun sekali lagi, meskipun ini termasuk saya ngomong ini, meskipun tidak bisa terlalu baik, tidak baik, tetapi keyakinan, keimanan kita kepada hari akhir harus benar-benar utuh. Meskipun dalam prakteknya sekali lagi kita ini masih kadang-kadang terpikir dalam dosa, tetapi yang penting jangan sampai kita menikmati dosa. Kita ini masih keliru-keliru, tetapi kita tidak menikmati kekeliruan kita. Itu yang penting. Jadi semua dari kita openi la ilaha illallah kita sambil membenahi diri untuk lebih baik dan lebih baik. Jangan sampai kemudian setelah belajar segala sesuatunya kemudian dia merasa wah aku belum bisa sholat khusyuk, belum bisa sholat bisa baik. Apalah. Karena khusyuk itu selalu harus diusahakan, termasuk yang tidak bisa baik. Kita semua masih belum bisa baik, yang terutama yang ngomong belum bisa baik. Tetapi insya Allah akan selalu berusaha baik karena kita yakin akan akhirat. Makanya Bapak Ibu, siapapun kita, pada posisi apapun kita, yang belum baik, yang dikatakan banyak orang masih terlalu jelek, ya tidak ada masalah. Yang penting ngopeni kalimat la ilaha illallah dalam dada kita. Betul-betul ini kita tancapkan dalam hati kita. Insya Allah orang yang dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah pasti akan masuk surga. Kita semua insya Allah pasti masuk surga. Orang masih ngamen orang masuk surga. Insya Allah kita semua akan masuk surga. Karena kita ini sekali lagi dalam hati kita ada la ilaha illallah.
meskipun dalam praktek hidup kita masih banyak hal yang kurang baik, termasuk masih banyak senangnya kita nerima amplop nalikane awake dhewe pilihan. Ini kan banyak beredar amplop kan, meskipun tidak sebanyak kemarin, tapi kita itu masih suka seperti itu. Ya memang kita belum bisa baik, tetapi kita selalu istighfar. Selalu kalau mendapat amplop itu dianggap baik nemu barang. Nemu barang itu zakatnya 20%. Berarti nek terima 100 ya zakat apa dicebloke masjid cuma minimal 20.000. Jadi untuk menghilangi ya kita belum bisa baik. Tetapi ini kehidupan, kenyataan hidup. Tetapi di sisi lain di hati ini harus betul-betul kita yakin sepenuhnya dan selalu harus berusaha bagaimana kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Oke, tanpa terasa sudah jam 7 tetapi masih kurang 4 menit. Barangkali mau tenaga pada ketika waktu nanti ada semuanya, apalagi itu waktu nanti ketika. Tetapi sekali lagi mudah-mudahan menopang yang kita bahas ini meskipun ringan, meskipun tidak terlalu mendalam, tetapi mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan hati kita semakin yakin dengan akhirat, sehingga kita semakin hari semakin mempersiapkan akhirat kita dengan sebaik-baiknya, sehingga kapanpun kita dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan dipanggil dalam kondisi yang husnul khotimah. Mudah-mudahan kita, anak-anak kita, keluarga kita, keturunan kita semuanya dijaga oleh Allah dari fitnah zaman, dijaga oleh Allah dari fitnah dajjal, sehingga kita dan mereka semua termasuk orang yang selamat dan berbahagia dunia dan akhirat kita. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ja'alna muqimas shalah wa min dzurriyyatina rabbana fataqabbal du'a. Allahumma ya Allah inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina was-sihhah wal-'afiyah was-salamah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa 'amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Rabb, na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min 'amalin la yurfa' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabb, ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bihaqqi sirril Fatiha. Iya, makhluk yang selain itu, Rabbul kita tahu,